Lánzame a botella, tú nunca prestó atenção. Maluco e outro fuzil, toma só rajadão. Ai, toma, 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 ai, toma rajadão. Maluco e outro fuzil, tu nunca prestou atenção. Ai, toma, 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 ai, toma rajadão. Selamat sore semuanya. Kami di sini di Indeks Komputer. Kami ingin mewawancarai Bang siapa? Tentang UMKM jasa atau servis ya. Nah, pertanyaan itu akan dimulai sama Frans Kosasi. Bagaimana cara kalian dalam menyeimbangkan antara permintaan dan kapasitas layanan jasa? Untuk menyeimbangkannya biasanya kami itu nyesuaiin dengan jadwal yang sudah ada. Jadi contoh kalau belum ada order, kami biasa jadikan dia prioritas. Tapi ketika sudah ada beberapa antrian, kami biasanya minta mereka untuk membayar ekspres untuk biaya tambahan tenaga dari cabang, atau mereka menunggu sampai ada lot yang kosong. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatur kapasitas layanan jasanya? Dengan cara meregangkan kapasitas, misalnya dengan tambah jam, atau dengan cara menyesuaikan kapasitas, misalnya dengan pakai pihak ketiga? Biasanya kami sih pakai waktu lembur, kalau memang dia urgent ya. Kalau misalnya dia nggak urgent banget, kita bisa pakai tambahan pihak ketiga, biar lebih cepat selesai. Terima kasih Bang. Halo Miss, perkenalkan nama saya Queen Glory, NPM 2541010, dan saya pemegang kameramen dari tugas inovasi jasa dan pemasaran, dan pertanyaan saya diwakilkan oleh Mikel. Terima kasih. Sebelumnya saya akan mewakili Queen Glory untuk melakukan sesi pertanyaan karena dia pemegang kamera ya. Nah, pertanyaannya adalah warna apa yang dominan pada interior toko dan apa alasannya? Kami biasa menggunakan warna putih itu karena desain mall ini sepertinya lebih cocok dengan warna putih dan lebih menarik perhatian dengan warna putih. Karena produk-produk kita juga rata-rata banyak warna ya, jadi warna putih dipilih agar lebih sesuai. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah toko menggunakan pencahayaan tertentu agar produk komputer terlihat lebih menarik? Tidak ada sih taling untuk membuat pelanggan percaya. Kita biasa menggunakan beberapa kayak seperti cahaya biru yang lebih menenangkan dan memberikan sensasi aman kepada pelanggan saat berinteraksi bernilai lebih dari hal wajar yang biasa mereka lakukan, seperti itu. Baik, terima kasih ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa pemasaran dan komunikasi internal di perusahaan Anda itu sangat penting? Oke, saya akan menjawab. Karena toko kita berhubungan langsung dengan pelanggan yang kadang mereka punya kebutuhan spesifikasi perangkat dengan yang bakal dipakai untuk kinerja komputer tersebut. Contohnya penggunaan untuk gaming, 3D, dan office itu semuanya berbeda. Terkadang mereka punya anggaran tapi punya kebutuhan yang tertentu. Jadi komunikasi dari keduanya membuat kita saling percaya bahwa anggaran yang mereka punya itu dengan apa yang mereka dapatkan itu sesuai. Mereka akan merasa puas, atau setidaknya jika mereka ada ketidaksesuaian, mereka berani menyampaikan ketidaksesuaian itu untuk diperbaiki di kemudian hari. Seperti itu. Ya, sejenis feedback. Selanjutnya, bagaimana perusahaan Anda mengintegrasikan tim lintas departemen dan fungsional? Jadi antara hubungan kami dengan departemen lain, biasanya kami menggunakan satu sistem disebut dengan Akuret. Nah, dalam satu sistem itu semua data-data yang ada di perusahaan kami bisa saling dicek antara satu departemen dengan departemen lain. Nah, ketika ada kebutuhan barang atau kebutuhan tenaga kerja, kami biasanya cukup menginformasikan lewat server. Nanti dari server akan menginformasikan kepada departemen lain tentang kebutuhan kami. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana perusahaan Anda memotivasi dan memberi semangat kepada karyawan agar mereka dapat memberikan layanan prima dan produktivitas? Antara perusahaan dan karyawan. Oh, biasanya itu kalau kita dari perusahaan, kita rajin melakukan hal servis atau jual beli barang, kita ada dapat
kayak komisi. Komisi itu dihitungnya di setiap akhir bulan. Berapa total kita servis, berapa total kita penjualan, berapa juga total penghasilan dari toko itu kita dapat komisi. Ya, segitu. Nah, selanjutnya tuh pertanyaannya, bagaimana cara Anda membangun kepercayaan dengan pelanggan baru? Biasanya kita sih kayak customer baru nih ya, dia belanja bareng-bareng contoh kayak komputer ataupun laptop, itu kita kasih dia gift. Seperti kayak kalau laptop tuh kita kasih sepaketnya mouse sama mousepad. Dan kalau kayak komputer tuh biasanya kita kasihnya tebus murah. Contoh dia kayak mau keperluan handset nih. Ya handset biasanya harga pasarnya di 800-an, palingan kita kasih harga diskon lah. Paling-paling 500, 600 gitu. Seperti itu. Yang kedua, apakah Anda transparan tentang harga dan biaya layanan yang diberikan? Boleh. Untuk harga sekarang kita sudah transparan ya. Kita sediakan harga itu di website Tokopedia, kita sertakan semua harga di sana. Nah, untuk biaya layanan itu biasanya kita sesuaikan dengan resiko dan tingkat kesulitan yang ada. Jadi semakin beresiko atau semakin sulit itu biasanya harganya bakal semakin tinggi. Cuman biasanya untuk standarnya kita sudah patok. Contohnya ripasta dan servis itu sepaket kita 350. Harga sudah cukup bersaing karena kita juga menggunakan bahan-bahan atau kebutuhan yang bakal dipasang itu udah barang original. Seperti Cooler Master atau brand-brand yang cukup dikenal juga. Seperti itu. Jadi di sini paling murah gitu? Tentunya paling murah. Saya merekomendasikan semua kawan-kawan untuk membeli di toko kita. Baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Bagaimana Anda menangani keluhan atau ketidakpuasan customer? Biasanya seperti contoh dia membeli suatu barang atau dia pun servis satu barang tapi tidak tahu fungsionalnya. Kayak Microsoft Office nih, kan kadang ada yang original ada yang bajakan. Dan customer itu tidak tahu. Yang tahunya dia cuma pakai. Kalau dia punya Microsoft Office-nya terkunci, gimana pun caranya dia mau pakai, salah satu optionnya kita pakai Ultra Viewer atau enggak lewat telepon. Gitu. Apa biasanya alasan customer komplain? Dan bagaimana cara menangani komplainan tersebut? Untuk alasan yang paling banyak kita dapatkan komplain dari customer itu mengenai fungsional yang ada pada produk tersebut tapi mereka tidak mengetahui cara menggunakannya. Contohnya paling sering ketika rakit PC itu ketika customer sudah menggunakan GPU mereka tetap menggunakan HDMI di motherboard. Nah di situ tidak akan bisa tampil. Solusinya biasanya kita pandu lewat WhatsApp seperti video call. Nah kita bakal arahin mereka menggunakan port yang tersedia di GPU. Dengan cara gitu customer juga nanti merasa solusi yang kita kasih itu sangat mudah dan tidak ada kesalahpahaman yang berlanjut seperti itu. Berarti setiap solusinya pasti terselesaikan dengan murah hati ya? Tentu sangat murah hati, sangat membuat customer merasa puas. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan, seberapa akurat toko memberikan rekomendasi komputer sesuai kebutuhan pelanggan, seperti gaming, editing, atau buat kuliah? Saya akan menjawabnya. Jadi di marketing kami juga mengumpulkan feedback kesesuaian komputer dengan penggunaan yang customer lakukan. Jadi selama ini kami melihat bahwa penggunaan itu hampir 100% semua sesuai. Hanya ada beberapa yang terkadang tetap membutuhkan upgrade karena dari awal ada batasan anggaran. Jadi kami sudah konfirmasi juga kalau nanti sesuai tapi tetap harus ada upgrade yang dilakuin. Baik untuk gaming, untuk profesional seperti editing, kantoran, semua sudah hampir mencapai 100% kesesuaian. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya, rata-rata berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melayani satu pelanggan? Ada cara nggak untuk mempercepatnya atau nggak ada gitu? Harusnya sih banyak. Cuman yang paling simpelnya kita kayak contoh nih, customernya perorangan. Biasanya kita kalau dia di toko kita cantumkan itu kayak deposit. Biar barang itu juga terjamin jadinya dan juga paymentnya lebih cepat. Dan bedanya lagi sama PT, kadang-kadang PT itu ada sistemnya term. Sistemnya itu term itu
paling cepat pembayarannya 2 minggu, paling lama di 1 bulan. Seperti itu. Terima kasih. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan itu, saya mungkin akan memberikan sedikit rekomendasi untuk para tim ya. Nah, untuk balancing demand and capacity, mungkin kalian bisa membuat sistem janji temu atau booking ya di bagian servis komputernya atau di bagian servis laptopnya ya. Nah, yang kedua tuh crafting the service environment. Nah, mungkin kalian bisa bikin redesign layout di area display. Mungkin lebih menambah display yang lebih keren ya, kayak ya seperti ini mungkin bisa ditambah lebih lagi. Oke, yang selanjutnya tuh yang managing people for service advantage. Nah, mungkin kami bisa kasih mini training atau need based selling untuk karyawan-karyawan baru ya. Mungkin tujuannya mungkin untuk karyawan bisa tanya kebutuhan dulu, baru direkomendasikan produk. Nah, selanjutnya tuh managing relationship and building loyalty sama customer. Mungkin kita bisa bikin follow up pasca pembelian atau service. Tujuannya tuh menjaga hubungan dan kita cek kepuasan customer. Nah, yang selanjutnya tuh ada complaint handling and service recovery. Mungkin kami bisa merekomendasikan service recovery voucher. Jadi tujuannya tuh untuk mengubah pelanggan kecewa jadi loyal. Misal kita punya pelanggan nih yang kecewa sama servis kita, bisa kita kasih voucher diskon atau voucher sebagainya. Nah, yang terakhir itu improving service quality and productivity. Kita bisa digitalisasi pencetakan transaksi atau servis ya. Mungkin setelah servis kita kasih stroke atau kasih nota dan lain-lain. Mungkin itu rekomendasi saya buat toko ini. Semoga bermanfaat bagi para tim. Terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk Bang Ilham dan Bang Reza ya. Kami mewawancarai Indeks Komputer. Kami pamit sampai di sini saja. Bye-bye. Ya, Nah guys, looks sangat cantik, sangat murah, hanya ada di Indeks Komputer loh. Datang beli pasti dapat punya. Ada uang, ada barang.